Cerita Arwah Berduka, volume yang ke-6, bagian yang ke-6-nya, kini akhirnya seketika langsung dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang sangatlah luar biasa menarik. Karena pada kesempatan ini, maka kita pun akan bisa melihat sama-sama tentang seperti apakah jalannya pertarungan lanjutan yang akan dilakukan oleh Cry melawan monster Demon Fox level 13 dengan ekor 13 juga, alias dewa dari para demon. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja menuju ke dalam pembahasan utamanya. Sederhananya, cerita ini adalah lanjutan cerita dari Lucia yang ada pada video sebelumnya. Di mana pada kesempatan ini, atau tepatnya setelah Cry sudah berhasil mengalahkan Sister Fox dengan menggunakan sebuah bekal makanan, yaitu bento yang berisikan abu rage. Maka pada kesempatan yang sama itulah, Cry pun kini seketika langsung diperbolehkan untuk bisa lewat oleh Demon Sister Fox, supaya dirinya bisa masuk menuju ke dalam inti dari ruangan harta karun ini demi dapat bertarung melawan ibunya. Sampai di sini, kalian semua pasti penasaran, kenapa anggota party dari Cry, yaitu party dari Grieving Soul, yang terkenal sangatlah luar biasa kuat, tapi mereka malah menjadi tumbang, serta tidak ada satupun dari mereka yang mampu mengalahkan pasukan dari para demon. Nah, jawaban atas pertanyaan kalian tersebut sangatlah sederhana sekali. Mengingat ketika saat itu Cry sudah mulai berjalan untuk bisa masuk menuju ke dalam ruangan harta karun utamanya, maka di saat yang bersamaan, Lucia pun kini langsung menjelaskan kepada kita. Intinya, nama gudang harta karun ini disebut dengan Lost Inn, alias gudang harta karun penginapan tersesat, atau di dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Mayoiyado. Gudang harta karun ini adalah gudang harta karun level 10 yang paling langka di dunia. Karena pada dasarnya, sudah lebih dari 1000 tahun, gudang harta karun ini sama sekali tidak bisa dimasuki oleh manusia. Bahkan, 3 orang antara level 10 terkuat di dunia saja, yaitu Solis Rodin, Exit the Quen, dan juga Mr. X, saat itu sama sekali tidak bisa menemukannya, serta mereka pun juga tidak bisa memasukinya. Karena sekali lagi, alasannya memang selangka itulah gudang harta karun ini. Nah, selain lokasinya yang sangat sulit sekali untuk bisa ditemukan oleh para hunter dari kalangan manusia, gudang harta karun Lost Inn juga merupakan sebuah tempat tinggal dari dewa sungguhan yang ada di dalam dunia mereka. Alias, raja terakhir dari gudang harta karun ini bukanlah sekedar demon biasa, dan juga dia pun bukan sekedar Phantom tingkat tinggi. Tapi Mother Fox adalah dewa dari pasukan para Phantom, khususnya untuk klan Fox. Bahkan menurut penjelasan dari Cry, level dari Mother Fox jauh lebih tinggi daripada level para hunter yang ada di dunia. Contohnya, Sister Fox yang merupakan anak kecil dari Mother Fox sudah bisa mencapai level 10. Kemudian Brother Fox yang merupakan anak laki-laki paling tuanya sekarang sudah bisa mencapai level 10 juga. Sedangkan Mother Fox itu sendiri sekarang berada pada level 13 dan juga sekarang memiliki jumlah ekor 13, yang menandakan seberapa besar kekuatan dari Mother Fox ini. Intinya, Mother Fox bukanlah sekedar Phantom biasa, tapi dia adalah Raja Demon Fox terkuat sekaligus dewa dari para Demon Fox. Berdasarkan hal itulah, maka tidak heran jika tempat tinggal dari mereka, yaitu gudang harta karun Lost Inn ini, memiliki kepadatan mana yang sangat tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada dungeon level 10 lainnya. Contohnya adalah dungeon kuil suci dan juga kode fortress. Gara-gara memiliki kepadatan mana yang sangat tebal, alias mana yang ada di dalam gudang harta karun ini sangatlah luar biasa banyak, maka hal itu pun secara otomatis membuat tubuh dari para hunter lainnya kini seketika langsung menjadi keracunan mana. Sehingga akibat keracunan mana, maka satu persatu anggota dari partai Grieving Soul sekarang sama sekali tidak bisa bertarung, dan juga mereka pun sangat mudah sekali untuk bisa dikalahkan. Bahkan menurut kabarnya, partai dari Grieving Soul tidak pernah bisa dikalahkan. Tapi satu-satunya kekalahan terbesar mereka adalah ketika mereka memasuki gudang harta karun dari monster Demon Fox, yaitu gudang harta karun Lost Inn. Nah, kalau memang benar teman-teman dari Cry bisa menjadi keracunan mana ketika berada di dalam dungeon level 10 tersebut, lalu kenapa Cry sekarang masih bisa selamat? Jawabannya adalah seperti ini. Cry adalah manusia ajaib dan juga satu-satunya manusia di dalam dunia mereka yang sama sekali tidak memiliki mana. Jadi, karena Cry tidak memiliki mana di dalam tubuhnya, maka Cry pun menjadi sama sekali tidak bisa keracunan mana, mirip seperti teman-temannya. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Cry sekarang masih bisa berdiri dan juga Cry masih terlihat sangat santai,
tanpa sedikit pun terkena efek samping keracunan dari kapasitas mana yang berlebihan. Gara-gara itu jugalah, Cry pun sampai mendapatkan sebuah julukan dari para Demon Fox yang ada di dalamnya. Yaitu, Cry adalah satu-satunya manusia tanpa memiliki rasa takut. Singkat cerita, setelah beberapa saat berjalan menuju ke dalam ruangan utama dari gudang harta karun ini, maka pada halaman yang berikutnya, Cry pun akhirnya sekarang bisa sampai tepat di hadapan dari raja terkuat para monster demon, yaitu Mother Fox. Lalu, tanpa menunggu lama, Mother Fox pun segera mengempaskan ke-13 ekornya ke tanah dengan niat untuk bisa menakut-nakuti Cry. Sayangnya, gertakan seperti itu sama sekali tidak mempan kepada Cry. Jadi sebagai gantinya, maka pada kesempatan yang sama itu, Cry pun langsung berkata seperti ini kepada Mother Fox. Yaitu, pertarungan seperti apakah yang sekarang akan segera mereka lakukan. Menyaksikan respon dari Cry tersebut, Mother Fox pun sekarang langsung menjadi salah paham. Di mana menurut Mother Fox, Cry adalah orang yang sangat kuat. Karena dirinya adalah satu-satunya manusia yang bisa bertahan dengan kepadatan mana yang ada di tempat ini. Ditambah, Cry pun juga bisa bertahan dari serangan racun mana yang baru saja dikeluarkan oleh Mother Fox dengan menggunakan ke-13 ekornya itu. Padahal kenyataannya tidaklah seperti itu. Mengingat kenyataannya, tubuh dari Cry memang tidak memiliki mana. Jadi jika Mother Fox mengancamnya dengan serangan yang menggunakan kapasitas mana, maka secara otomatis semua serangan yang menggunakan mana akan menjadi dinetralkan. Berdasarkan hal itulah, maka Mother Fox pun sekarang langsung merubah peraturannya. Di mana pada pertarungan mereka kali ini, Cry pun akan bertarung dengan menggunakan kepintarannya di dalam permainan tebak-tebakan. Sayangnya di bagian ini sama sekali tidak dijelaskan tebak-tebakan seperti apakah yang saat itu dimainkan oleh Cry. Tapi pada intinya, Cry bermain tebak-tebakan untuk adu kepintaran melawan monster Mother Fox ini. Di satu sisi, Mother Fox selalu menanyakan semua tebak-tebakannya yang sebenarnya berada di luar nalar dan juga sangat sulit sekali untuk dapat dipecahkan oleh otak manusia normal. Sedangkan di sisi lainnya, Cry pun mampu melakukan yang sebaliknya. Di mana pada kesempatan itu, satu persatu pertanyaan dari Mother Fox semuanya berhasil dijawab dengan menggunakan kalimat retorika. Oh iya, buat yang belum tahu, Cry adalah orang yang sangat ahli dalam menggunakan kata-kata retorika dan juga kata-kata sarkas. Contohnya begini, saat Mother Fox bertanya, apakah dirimu lebih kuat daripada aku? Maka jawaban dari seorang Cry bukan iya ataupun tidak. Tapi jawaban dari Cry justru malah membuat Mother Fox menjadi berpikir. Yaitu, bagaimana menurut pendapatmu? Bukankah aku sendiri masih bisa berdiri di sini? Ketika tidak ada satupun orang lain yang mampu menahan semua hawa membunuhmu dan juga kekuatan mana yang kau miliki. Berdasarkan hal itulah, maka kenapa dirimu masih bertanya seperti itu kepadaku? Alias, kenapa dirimu masih bertanya, siapakah yang lebih kuat di antara kita berdua? Nah, itulah contoh kalimat retorika dan juga kalimat sarkas yang ada di dalam versi light novelnya. Intinya, pertanyaan dari Mother Fox tidak dijawab secara langsung oleh Cry. Tapi, semua jawaban dari Cry justru malah berupa pertanyaan lagi yang dibalikkan kepada Mother Fox itu sendiri. Sehingga tanpa perlu dijawab oleh Cry, maka Mother Fox pun jadi malah dibuat pusing untuk dapat memikirkan sendiri semua jawabannya. Nah, sebenarnya alasan dari Cry melakukan hal itu sangatlah sederhana sekali. Yaitu, Cry takut semua jawabannya salah. Karena jika Cry salah jawab, maka semua teman-temannya pasti akan langsung menjadi dibunuh. Jadi supaya dirinya bisa lolos, maka Cry pun memilih jawaban yang paling aman dengan cara membalikkan pertanyaan itu lagi menuju kepada Mother Fox. Singkat cerita, setelah bertarung adu kepintaran cukup lama, maka sekarang sampailah kita menuju kepada ujian intinya, sekaligus adegan pertarungan yang paling terakhir. Di mana pada ujian yang terakhirnya tersebut, Mother Fox pun kini seketika langsung memberikan sebuah perintah kepada Cry. Yaitu, jika dirinya ingin bisa keluar dari dalam gudang harta karun ini hidup-hidup, maka Cry pun harus lebih dulu menyerahkan hal yang paling berharga di dalam hidupnya untuk dapat ditukar dengan hadiah terakhir dari gudang harta karun tersebut. Mendengar ucapan itu dari Mother Fox, Cry pun kini seketika langsung menjadi tersenyum. Karena menurut Cry, ini adalah ujian paling mudah bagi dirinya. Mulai dari sanalah terjadi sebuah kesalahpahaman besar. Di satu sisi, Mother Fox memilih untuk bisa memberikan ujian kepada Cry seperti ini,
Karena sejak tadi, Cry terus mencoba untuk dapat bisa melindungi semua teman-temannya. Jadi berdasarkan hal itu, maka sudah jelas menurut Mother Fox, hal yang paling berharga di dalam hidup dari Cry pasti adalah nyawa dari teman-temannya. Jadi, jika Cry mengucapkan kepada dirinya bahwa hal yang paling berharga di dalam hidupnya adalah semua teman-temannya, maka secara otomatis, pasukan Demon Fox yang sekarang berada di luar pasti akan langsung membunuh mereka tanpa ada satupun yang tersisa. Namun di sisi lainnya, respon yang sangatlah berbanding terbalik kini justru malah bisa terlihat dari sudut pandang Cry. Di mana pada kesempatan itu, Cry pun akhirnya seketika langsung membungkuk, serta Cry pun langsung menyerahkan dirinya sendiri sambil berkata seperti ini kepada Mother Fox. Bahwa hal yang paling berharga di dalam hidupnya adalah harga dirinya sendiri. Jadi dengan begitu, maka secara sukarela, Cry pun rela mengorbankan harga dirinya sendiri dengan cara membungkukkan badannya itu atau bersujud tepat di hadapan dari Mother Fox dalam posisi seperti ini. Menyaksikan semua itu di depan matanya, Mother Fox pun otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Karena menurutnya, apa yang baru saja dilakukan oleh Cry adalah jauh di luar harapannya. Mengingat pada dasarnya, tebakan dari Mother Fox bahwa yang paling berharga bagi Cry adalah teman-temannya, ternyata semuanya salah. Kemudian, ketika Mother Fox mencoba untuk dapat melihat isi hati dari Cry, ternyata Cry pun sama sekali tidak berbohong. Alias memang benar, hal yang paling berharga dari Cry bukan teman-temannya, tapi harga dirinya sendiri. Jadi gara-gara itu, Mother Fox pun otomatis langsung menjadi salah paham, dan juga dia pun akhirnya langsung menjadi overthinking seperti ini. Pertama, Mother Fox menganggap bahwa Cry tidak segan-segan untuk bisa memberikan harga dirinya, karena menurut Mother Fox, Cry sangat percaya diri untuk dapat bisa bertarung melawannya. Kedua, Cry pun juga dianggap sebagai manusia terkuat, karena Cry tidak mempan terhadap semua serangan yang menggunakan mana. Jadi jika mereka berdua nantinya bertarung, maka Mother Fox pun menjadi takut jika dirinya bisa dikalahkan. Ketiga, walaupun Mother Fox sekarang terlihat ketakutan setelah menyaksikan penyerahan diri dari Cry, tapi di sisi lainnya, alias jauh di dalam lubuk hatinya, Mother Fox pun terlihat sangat senang. Karena pada akhirnya, ada satu orang manusia yang mau menundukkan kepalanya itu di hadapannya. Bahkan di dalam dialognya, muka dari Mother Fox digambarkan berubah menjadi merah karena dirinya sudah malu. Serta ekornya pun mulai bergerak berputar-putar, mirip seperti kucing yang sedang kesenangan. Nah, singkat cerita, karena sebelum melakukan ujian yang terakhir ini, Mother Fox sudah berjanji kepada Cry bahwa jika Cry bisa mengalahkannya di dalam pertarungan adu kepintaran, dan juga, jika Cry telah memberikan hal yang paling berharga di dalam hidupnya, Cry pun akan dibebaskan dari gudang harta karun ini. Maka tanpa menunggu lama, Mother Fox pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada Cry. Bahwa Mother Fox akan memberikan hadiah kepada Cry berupa ekor 13 miliknya. Alias, Cry mendapatkan kekuatan dari Mother Fox berupa kekuatan ekor ke-13 yang merupakan kekuatan paling hebat. Tapi sebagai gantinya, mulai dari detik ini, Cry akan di-ban atau Cry akan dilarang untuk bisa masuk ke dalam gudang harta karun Lost ini selama 100 tahun ke depan. Karena pada dasarnya, Mother Fox sekarang sudah mengakui kekalahannya. Ditambah, dia pun sekarang sudah menjadi terkena mental. Karena pada akhirnya, dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa ada satu orang manusia yang berhasil mengalahkannya di dalam pertarungan adu kepintaran. Bahkan menurut kesalahpahamannya, Cry pun memiliki nyali yang sangat besar untuk dapat bisa menantang Mother Fox bertarung. Gara-gara semua perbuatan dari Cry tersebut, maka mulai dari saat itu, Mother Fox akhirnya sekarang langsung memutuskan bahwa dirinya akan menerbangkan gudang harta karun itu ke udara, lalu membuatnya berpindah tempat secara terus-menerus dalam kecepatan yang sangat tinggi. Supaya Cry tidak bisa menemukan dirinya lagi, dan juga supaya Cry tidak bisa masuk menuju ke dalam gudang harta karun Lost ini. Atau dengan kata lain, mulai dari saat itu, gudang harta karun Lost Inn kini akhirnya diperintahkan untuk bisa terbang di udara selamanya, supaya tidak ada satupun manusia yang bisa masuk. Wow, menarik banget ya. Oh iya, cerita ini belum selesai. Mengingat pada episode yang berikutnya, kita pun akan membahas sama-sama tentang Cry ekor 13 yang akan bertarung melawan anggota partinya sendiri.